teman-teman sudah buka ilmu pengharapan. Di siang hari ini kita sama-sama akan mengantar Bapak Dedi ke tempat peristirahatan yang akan diawali dengan ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Cornelia Baik STH, Wakil Ketua Majelis Jemaat Mitra Soe. Kita nama Pendeta, waktu kami silakan. Shalom. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita semua berkumpul untuk bersama-sama menghantar kepergian mendiang Geral H.A.N.H. Balelai yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Rasa kehilangan dan air mata membuat kita datang untuk memohon penghiburan dari Allah, sumber hidup, kekuatan, dan pengharapan kita. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berpegang pada janji ini, marilah saudara-saudari, kita masuki ibadah penguburan ini dengan hati yang berserah, percaya bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Melalui ibadah ini, kiranya Tuhan memberikan keteduhan bagi keluarga, sahabat, dan semua yang mengasihi mendiang, serta meneguhkan iman kita bahwa Bapak mendiang Geral A.N.H. Balelai kini beristirahat dalam damai bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambil berdiri, kita masuki ibadah penguburan. Bersama kita melakukan nyanyian NKB nomor 162. Ibadah penguburan yang berlangsung saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut demi kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk kembali. Bagi kita sekalian, terpilih di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Demikian firman pembimbing bagi kita, dan kita menyambut dengan melakukan nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 173. Jangan kamu takut
berdua dalam gemerlapnya dunia, tanpa ku sadari menelusuri lembah kegelapan, sayurku mendengar suara Yesus lalu memanggilku. Aku bersandar berteduh di kaki salibnya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Ku tak dapat hidup tanpa firman-Nya. Dia arahkan langkahku ketika aku dalam kesesakan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Aku tak dapat hidup tanpa firman-Nya. Yesus menangkan jiwaku dari belenggu dosa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Ku tak dapat hidup tanpa firman-Nya. Dia arahkan langkahku ketika aku dalam kesesakan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Aku tak dapat hidup tanpa firman-Nya. Yesus menangkan jiwaku dari belenggu dosa. Yesus menangkan jiwaku dari belenggu dosa. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
Tuhan disilahkan untuk berdiri. Mari kita mencari penghiburan kepada Allah saja melalui firman-Nya yang kita lakukan dalam berita penghiburan secara berbalasan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau suatu giliran jaga di waktu malam. Di hadapanmu segala waktu berlalu, namun kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Hidup kami ada dalam rancanganmu, namun kami tetap percaya pada penyertaan dan pemeliharaan-mu. Dalam kehidupan kami tetap berserah kepadamu, sebab Engkaulah sumber pertolongan dan pengharapan kami. Kami dari kaum Bapak Koordinator Maranatha akan mempersembahkan sebuah lagu untuk mengiringi kepergian teman sekalian kami, Bapak Dedi. Bahwa bagi kami sosok Bapak Dedi di luar sana mungkin ada yang menilai hal yang lain, tetapi di persekutuan kami, kaum Bapak Koordinator, dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Seharusnya ketika kami bernyanyi saat ini, dia mengiringi kami untuk bermain gitar. Kami sering bersama-sama melayani di gereja, di Efata, bahkan di luar jamaat Efata. Beliau sangat setia. Ketika kami rencana untuk berlatih, menentukan hari jam latihan, beliau yang selalu mendahului kami. Setiap ibadah kaum Bapak, baik di tingkat koordinator, di tingkat jemaat Efata, beliau selalu mengingatkan kami. Beliau selalu tepat pada waktunya. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan selamat jalan. Selamat jalan. Tuhan memberikan tempatnya untuk Bapak Dedi. Boleh dia di rumah Bapak di surga. Terima kasih.
meskipun dalam kemelut.
pujian, dan biarlah pujian menjadi berkat bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan saja dalam kita menghadapi peristiwa duka saat ini, dan kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, kami umat-Mu yang berduka, terkhusus Mama Ais dan anak-anak, keluarga Balelai, keluarga Mengi. Kami belajar menerima kedaulatan-Mu Tuhan dalam hidup kami manusia. Namun jujur, sulit untuk kami menerima perpisahan dalam jalan kematian. Dengan duka cita, tangisan air mata, kami ada di hadirat-Mu saat ini. Kami mencari penghiburan dan kekuatan hanya daripada-Mu saja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu, berfirmanlah bagi kami umat-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Biarlah Roh Tuhan menguasai seluruh keadaan kami, agar kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan umat yang mendengar, boleh benar-benar memperlakukan firman-Mu Tuhan dalam hari-hari hidup kami yang kami jalani dalam berbagai bentuk pergumulan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Sulung dari kebangkitan, kami berdoa. Amin. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman bagi kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam sanubari kita, dan memperlakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Cinta dan yang terkasih, kini dia telah pergi. Yang tersayang
belahan jiwa, kini dia tak kembali. Tak dapat lagi kita melihat manja sumbu candanya. Tak bisa lagi kita rasakan halus lembut belainya, halus lembut belainya. Selamat jalan Papa, selamat jalan Papa tercinta. Selamat jalan sayang, doakan iringimu damai bahagia di sisinya. Di rumah Bapa selamanya, di rumah Bapa selamanya. Yang tercinta, belahan jiwa telah pergi. Oh, yang terbaik dan yang tersayang, kini dia telah kembali. Pujian dan tangis mengiringinya, iring kepergiannya. Tak dapat lagi kita melihat manja sumbu candanya. Tak dapat lagi kita rasakan halus lembut belainya, halus lembut belainya. Selamat jalan Papa, selamat jalan Papa tersayang. Selamat jalan cinta, doa kami iringimu damai bahagia di sisinya. Di rumah Bapa selamanya. Oh, oh, oh. Yang tercinta telah pergi, belahan jiwa telah kembali ke rumah Bapa. Terahlah Dewa Malaikat
jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian adalah momok yang menakutkan bagi semua orang. Banyak orang tidak siap ketika diperhadapkan dengan kematian. Karena ketika kematian datang, maka akan membuat kita terpisah dari keluarga orang-orang yang kita kasihi. Kematian datang membuat kita tidak lagi dapat menikmati gemerlapnya dunia. Kematian datang membuat kita bisa juga tidak lagi menikmati kelimpahan kekayaan. Dan sering kita menjadikan alasan untuk ketakutan kita dan ketidaksiapan kita dalam menyambut kematian dengan ucapan yang tersembunyi dalam ungkapan tidak tega meninggalkan keluarga. Saya belum siap karena belum siap tinggal keluarga, tidak tega nanti keluarga karmana, istri, suami, bapak, anak-anak, mama bagaimana. Saudara-saudari sidang duka yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus, entah kehidupan ataupun kematian sesungguhnya adalah bagian dari anugerah semata. Coba kita memperhatikan lebih teliti. Sesungguhnya kematian akan jauh lebih nikmat dalam tanda kutip dibandingkan kehidupan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kematian lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan. Karena Allah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kematian sesungguhnya adalah suatu keindahan. Sementara kehidupan adalah sebuah kesedihan. Pasti ada yang mau protes. Tapi saya mau bilang begini Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Kristus. Coba kita mengamati kehidupan dimulai dari seseorang dilahirkan ke dalam dunia. Saat dilahirkan, menunjukkan wajahnya, maka anak itu akan langsung menangis. Pertanyaannya adalah kenapa harus langsung menangis? Secara medis, anak kalau menangis itu hal yang baik. Bahkan menangis itu sangat penting bagi bayi yang baru lahir. Karena kalau tidak menangis atau menangis terlambat itu dia pun soal. Ada dia pun soal. Pasti yang medis dong, kesehatan dong mengerti. Kalau dia tidak menangis atau tidak menangis dengan keras, maka paru-paru bayi itu tidak mengembang dengan baik. Dan kalau tidak mengembang dengan baik, maka akan mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh yang lain dan sangat vital seperti jantung, pembuluh darah, otak, dan ginjal. Maka seorang anak yang baru lahir, dia harus menangis, kalau bisa menangis dengan keras. Secara sosial atau dari sisi sosiologi, bayi menangis adalah awal ia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena seorang bayi yang baru lahir dia belum mampu berkata-kata, maka tangisan adalah cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan apa yang diinginkan dan dirasakannya. Dan secara rohani, seorang bayi yang menangis bukan
hanya karena ia membawa natur atau beban dosa di dalam dirinya. Tetapi ia juga menangis karena pada hakikatnya ia harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya, kita tidak perlu takut dengan apa yang namanya kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Pada sisi yang lain, kita juga perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini memang hanyalah sementara saja. Karena itu, ada ungkapan peribahasa yang bilang bahwa hidup manusia seperti seseorang yang singgah untuk sekedar minum. Dalam pertama Petrus 2 ayat 11 dinyatakan kita digambarkan sebagai pendatang dan perantau. Karena itu rumah kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Sebab di dunia ini kita hanyalah diumpamakan sedang menginap di sebuah perkemahan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dan kita tahu bahwa kemah adalah bangunan yang tidak kokoh, tidak kuat, dia mudah goyah. Sifatnya juga hanya sementara. Kemah itu juga mau dibuat bagaimanapun tidak terlalu indah. Dan hal ini berbeda dengan tempat tinggal yang Allah sediakan di sorga bagi setiap orang yang percaya. Allah telah menyediakan tubuh kemuliaan yang akan dikenakan di dalam kerajaan sorga. Dan itu sifatnya kekal, indah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan ataupun kerusakan. Hari ini saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa fokus hidup kita bukanlah apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi hidup kita adalah untuk Kristus. Hidup yang kita jalani adalah hidup untuk sesuatu yang akan kita raih di masa depan. Dan secara iman, percaya bahwa tubuh itu adalah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Pertama Petrus pasal 1 ayat 4. Bagi banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak mengerti akan panggilan hidupnya, ketika ia menjalani hidup, ia akan ada dalam usaha mengejar materi, kekayaan, mengutamakan diri sendiri, serta juga memuaskan segala keinginan-keinginan daging. Akhirnya, ketika kematian datang, bukan lagi dilihat sebagai sebuah keuntungan, tetapi itu adalah musibah dan malapetaka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, apabila di antara kita yang perjuangan hidupnya hanya untuk dunia ini, maka yang diperoleh nanti hanyalah kebinasaan. Sehingga tidak heran manusia pada umumnya selalu ketakutan dalam menghadapi kematian.
Karena itu banyak orang mau omong tentang kematian, dia bilang tabu, jangan omong memang. Tetapi bagi orang yang percaya, yang merespon panggilan hidupnya sebagai kesempatan melayani Tuhan, bahkan hidupnya memberi buah, menjadi berkat, melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan, maka kematian akan dilihat sebagai sebuah keuntungan dalam pulang ke rumah Bapa yang kekal di surga. Sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah firman Tuhan mengingatkan kita dalam ayat yang pertama, karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudari, ketika Paulus berkata, kamu tahu, itu artinya adalah bahwa kita tahu bahwa Kristus adalah awal dari kebangkitan, dan bahwa orang-orang yang telah meninggal pun akan menerima kebangkitan. Jadi saudara-saudari, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Dengan kata lain, apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini tidaklah kekal sifatnya, hanya sementara saja. Ini menjadi pengetahuan kita. Kenapa kita mengetahui? Karena Allah telah memberitahukan kepada kita melalui firman. Ketika orang percaya meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan roh kehidupan itu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan pada waktu Tuhan Yesus kembali untuk menjemput orang-orang kepunyaannya, Ia akan membangkitkan tubuh rohania, yaitu tubuh kemuliaan yang sesuai dengan natur surgawi. Pertama Korintus 15 ayat 44 sampai 57. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Kristus, saya kemudian tertarik ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa salah satu godaan kita sebagai manusia adalah ketika kita menyadari bahwa kita semua di dunia ini hanya sementara. Maka kita tergoda karena sementara itu membuat kita menjadi mengeluh dengan beratnya tekanan. Ayat yang keempat, pertanyaannya, siapa di antara kita yang hadir dalam ibadah penguburan mendiang kekasih kita, Bapak Dedi Balelai, yang tidak pernah mengeluh? Kira-kira kita di sini pernah mengeluh kok? Saya pikir semua pasti pernah mengeluh ya. Mengeluh dalam bahasa Yunani itu dia punya pengertian mengeluh, keberatan, merintih, mengerang, iri hati, duka cita, dendam, dan kesedihan. Dalam menjalani kehidupan yang sementara, kita ada dalam keluhan, rintihan, sedikit-sedikit kita mengeluh. Kerja agak banyak kita mulai mengeluh. Umur tambah kita mulai. Ada yang bersyukur tapi umur sudah tambah pendek, hidup sudah tambah pendek.
hidup dengan iri hati. Ada juga dalam kesedihan. Dan kemudian kita lupa bahwa hidup kita hanya sementara saja. Kita mengeluh apabila ada hal-hal yang dianggap buruk terjadi dalam hidup kita. HP taruh tas salah juga kita sudah mengeluh. Ini barang hilang, mati susah. Kehilangan dompet itu lebih masalah. Saya baca satu status bilang begini, cuaca sekarang sangat buruk, angin kencang, dompet juga tidak ada isi, dompet juga kering. Itu sebuah pengeluhan tersamar ya. Ketika kita berduka, orang-orang yang kita kasihi, yang mencintai kita meninggalkan kita, siapa di sini yang tidak mengeluh? Pasti kita ada juga dalam keluhan. Tuhan nih, kenapa kau ambil dia? Tuhan nih, saya pasti tidak mampu. Dan banyak keluhan-keluhan yang dapat kita keluarkan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, selama orang percaya masih tinggal di dalam kemah ini, artinya masih hidup, yaitu darah dan daging, orang Kristen pasti akan mengeluh di bawah tekan beban yang berat. Namun demikian Allah tidak menginginkan orang-orang percaya kehilangan pengharapan. Dalam ayat yang kelima dinyatakan, sebab Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan, ini semua terjadi bukan karena kita mengimani baru kita mendapatkan kepastian, tetapi Allah sendirilah yang telah menjanjikan kepada kita. Allah telah mempersiapkan bagi kita sesuatu yang mulia dan yang limpahkan di dalam Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. Dan ini adalah jaminan kemuliaan Allah bagi orang-orang percaya yang mau menyatakan bahwa hidup orang Kristen. Cari sampai di sini kan. Cari. Berjalan nih kita berkapal lihat. Kita lihat di media yang YouTuber kalau sudah syuting beton dekat kita lihat 2 kali. Pokoknya kakak tahu tuh kerong kan sukeri. Kakak, kita lihat 2 kali, sekali di Tai atau sekali di Iya. Timbaki. Khawatir, sebab kita tidaklah sendirian. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, Dia akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Sebagaimana firman pembimbing kita, Filipi pasal 4 ayat 13. Karena itu, kita harus berusaha memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam ayatnya yang ke-9. Kita belajar dari pengalaman hidup Paulus. Setelah Paulus menerima kehadiran Kristus, membuat Paulus menjadi orang yang hidup mengandalkan Yesus sebagai sosok yang penting dalam hidupnya. Walaupun dalam hidup Paulus menghadapi gelombang-gelombang yang berat, namun Paulus tidak terguncang karena Paulus tetap teguh pada dasar imannya, yakni ia berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Rasul Paulus memberi sebuah jaminan
bahwa Allah berkarya dalam diri Paulus. Walaupun Paulus ada dalam keadaan susah, Paulus tetap berusaha menyenangkan hati Allah. Karena Paulus juga sadar bahwa suatu saat semua orang akan menghadapi takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Dengan demikian, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Allah menghendaki kita memiliki kehidupan yang kuat di dalam iman, sambil kita masing-masing mengimani bahwa memiliki tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita sekalian. Apakah saudara-saudari menyadari bahwa setelah kehidupan kita selesai, kita masing-masing akan menghadapi pengadilan Allah untuk menghadap takhta pengadilan Kristus? Ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa saat menghadapi takhta pengadilan Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik atau jahat, atau yang lebih tepatnya berbuat sesuatu yang bernilai atau yang tidak bernilai. Semua kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan bila kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal, maka kita akan mendapat upah. Sebaliknya, bila kita tidak melakukan hal-hal yang mengandung nilai-nilai kekekalan, maka kita akan malu saat menghadap takhta pengadilan Kristus, karena kita tidak menerima apapun. Apabila saudara-saudari yakini bahwa saudara-saudari sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatan saudara-saudari di hadapan Allah, maka saudara-saudari akan menghadap takhta pengadilan Kristus dengan sikap yang optimis, karena saudara-saudari dibebaskan dari semua kesusahan yang dialami. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Kalau selama kita menjalani hidup, kita menjalaninya dengan baik seturut kehendak Tuhan, maka kita menghadapi pengadilan Kristus dengan sikap optimis, karena kita akan dibebaskan dari semua kesusahan yang dialami. Tetapi apabila saudara-saudari merasa takut menghadapi takhta pengadilan Kristus, maka yang dibuat adalah mari mengevaluasi diri. Apakah saudara-saudari sudah sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan telah hidup baru di dalam Yesus? Saya percaya mendiang yang pernah juga melayani Tuhan melalui gerejanya di Gemit Efata Sok, menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, dan akan juga ada dalam takhta pengadilan Kristus, maka ia akan mengalami dibebaskan dari semua kesusahan yang ia alami semasa hidupnya. Apabila saudara-saudari mempercayai Yesus, berarti saudara-saudari berada di dalam Kristus dan saudara-saudari tidak mengalami penghukuman. Pertanyaan bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini, sudahkah kita mengisi hari-hari kita dengan takut akan Tuhan dan mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan? Khusus bagi keluarga duka, terkhusus lagi bagi Ma'ais dan anak-anak, saya percaya bahwa
perjalanan hidup Mais dan anak-anak masih panjang. Masih banyak urusan yang pastinya akan terasa berbeda karena tidak lagi didampingi oleh suami, papa terkasih. Namun satu hal yang penting adalah Efesus 5 ayat 15 menyatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perjalanan kehidupan tanpa lagi disertai suami, papa, pasti akan terasa berbeda. Mais akan menjadi seorang ibu sekaligus juga seorang papa bagi anak-anak. Tetapi percayalah kepada Allah yang senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Jangan putus asa saat mengalami kesusahan dan penderitaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan apa yang kita kerjakan di dalam Dia. Ibrani 6 ayat 10. Sebaliknya, hiduplah bagi Kristus supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus memberi kekuatan bagi Mama Ais dan anak-anak. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan saya silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Persembahan pujian akan disampaikan oleh vokal grup Keluarga Sabu Sumba.
Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang sedih namun penuh iman, dan mau membilang terima kasih banyak atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah berlangsung bagi mendiang kekasih kami Gerald ANH Balelai. Engkau telah memberikan ia kehidupan di tengah keluarga Balelai. Ia telah menjadi anak saudara yang luar biasa dalam kehidupan keluarga Balelai. Engkau juga memberi warna dalam kehidupan mendiang kekasih kami Bapak Gerald Balelai, di mana Engkau memberikan baginya seorang pendamping yang setia, seorang istri yang penuh kasih sayang, dan juga Engkau mengaruniakan anak-anak dalam kehidupan keluarga mereka. Dan Tuhan mengaruniakan segala yang baik bagi mendiang kekasih kami Bapak Gerald Balelai, sampai pada usia yang ke-54 tahun Engkau menyatakan batas kehidupan bagi mendiang. Terima kasih karena kehadirannya telah menjadi memberi warna dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di tempat ini. Ia telah diberkati untuk menjadi berkat di tengah keluarga, di dalam lingkungan tempat tinggal, dalam masyarakat, maupun dalam kehidupan berjemaat. Ada begitu banyak kasih sayang ia curahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Dan semuanya itu karena Tuhan yang telah menyertai kehidupan mendiang kekasih kami. Saat ini ketika Tuhan menetapkan batas kehidupannya, ia telah kembali ke hadirat Tuhan yang kudus. Kami percaya mendiang telah disambut oleh-Mu dalam pelukan kasih-Mu yang abadi di sorga. Namun kepergian mendiang dalam jalan kematian menyisakan duka yang mendalam bagi Mama Ais dan anak-anak. Mereka kehilangan sosok seorang suami, seorang papa, yang dalam kebersamaan mereka ada begitu banyak cerita, tetapi satu yang nampak, bahwa ia tetap mencintai dan mengasihi keluarga kecilnya. Dan tentu sebagai istri, ia ada dalam kesedihan yang mendalam. Ya Tuhan kami mohon hiburkanlah hati keluarga Balelai, keluarga Mengi yang ditinggal. Berikanlah kekuatan dan ketabahan serta damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi Mama Ais, bagi anak-anak yang ditinggalkan. Biarlah mereka juga boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Tuhan boleh menguasai seluruh keberadaan mereka dan menopang hidup mereka. Tuhan berkenan menjadi pelindung bagi mereka. Tuhan berkenan untuk memberkati hari-hari hidup yang akan mereka jalani tanpa sosok seorang suami, tanpa sosok seorang papa.
Biarlah Engkau berkenan memberkati aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh Mama Ais dan anak-anak yang telah beranjak dewasa, yang ada dalam usia remaja, bahkan juga yang masih anak-anak. Mereka telah menjadi seorang yatim. Mama Ais telah menjadi seorang janda. Tetapi kami percaya Bapak bahwa Engkau tidak akan membiarkan seorang janda dipermalukan dan seorang anak yatim ditelantarkan. Karena Engkau akan menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang akan menuntun, membimbing dan mengarahkan. Bahkan Engkau menyiapkan segala yang menjadi keperluan hidup dan keberadaan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa. Kuatkanlah iman kami yang masih bersiara di dalam dunia ini, agar kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan melakukan, berbicara dan berpikir untuk kemuliaan nama Tuhan yang kudus. Ajar kami Bapa, agar kami menghargai hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami dimampukan hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain. Seperti Yesus yang telah mengalahkan maut dan bangkit bagi kami umat manusia. Semua pelayan yang datang, biarlah Tuhan memberkati hidup dan keberadaan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi keluarga Balelai Mengi yang sementara ada dalam duka ini. Bahwa manusia tidak melupakan mereka, apalagi Tuhan yang memberi kehidupan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh rangkaian ibadah penguburan sampai pada syukuran sore hari ini kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan yang kudus. Terpujilah ya Bapa, kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus sulung dari kebangkitan kami berdoa. Amin. Kita bakti nomor 218. Saudara-saudari kekasih, kita telah bersama-sama mengantar seorang saudara seiman dalam perjalanannya yang terakhir. Kini kita melangkah pulang bukan dengan hati yang kehilangan tanpa arah, tetapi dengan pengharapan bahwa kasih Tuhan menyertai yang pergi dan menguatkan yang tinggal. Pulanglah dengan damai, hiduplah dalam kasih yang telah diwariskan, tegakkan iman yang telah diajarkan, dan teruslah berharap, sebab dalam Kristus hidup tidak berakhir tetapi beralih kepada kemuliaan yang kekal. Arahkan hati dan teguhkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan.
Kiranya Allah sumber penghiburan menyertai engkau dalam setiap langkah, menghapus air matamu, dan menanamkan pengharapan baru di hatimu. Kiranya kasih Kristus memelukmu dan Roh Kudus menguatkanmu sekarang dalam hari-hari yang akan datang. Damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya.